Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu 13 September 2020. Shalom. Puji nama Tuhan karena kasih-Nya kepada kita sehingga kita boleh bersama-sama pada minggu ini untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu 13 September 2020. Bapak Ibu jemaat sekalian, pada kesempatan ini kami akan sampaikan berita jemaat kepada kita. Yang pertama, kami sampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat sekalian yang sudah menyampaikan persembahannya kepada kita, kepada Tuhan di sepanjang minggu yang kita lalui. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berikutnya kami sampaikan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sedia melayani kita pada minggu ini, di mana pada minggu ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Hotman Tuah Purba. Biarlah kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang melayani di minggu ini. Demikian berita jemaat untuk kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKI Sinar Kasih dimanapun berada. Hari ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemik. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, kami undang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyi ungkup nomor 114 bait 1 dan 2. Tuhan hatalangku ije inaraku. Rajan kau
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, mohon pengampunan atas dosa kita dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami
mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealfaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian dan doa dan firman menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 dengan perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayat 16a. Dari gunung
Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang maha kasih, yang memperkenankan kami di dalam Yesus Kristus datang ke hadapan-Mu. Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam hidup kami yang penuh dengan perbuatan cela, dalam suka duka yang kami hadapi dalam kehidupan ini, bahkan di dalam hempasan hidup oleh karena persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami mau datang kepadamu ya Bapa, oleh karena di dalam Tuhan ada terang yang dapat menuntun dan membimbing kami untuk menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu itu ya Bapa adalah terang yang menerangi langkah kehidupan kami. Kami memohon kuat kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami sekalian, agar kami sungguh-sungguh dapat berjalan pada terang-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nasal kitab bagi kita sebagai dasar pelayanan firman Tuhan, kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35 dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo
sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah bersyukur kepada Tuhan dengan hidup saling mengampuni. Salam. Saudara-saudara, manusia dalam hidup tentu pernah melakukan kesalahan. Maka sangatlah wajar jika orang yang bersalah memohon ampun. Memohon pengampunan atas perbuatan salah didahului kemampuan untuk mengoreksi diri sendiri. Muncul penyesalan dan kesadaran telah berbuat salah, serta ditindaklanjuti dengan memohon ampun, disertai dengan tekad untuk memperbaiki perbuatan salah. Memohon pengampunan dan mengampuni sesungguhnya memberi peluang bagi hidup bersama untuk menjadi semakin lebih baik. Bagi orang Yahudi, pengampunan diberikan hanya sebatas 3 kali saja. Batasan mengampuni seperti itu bertujuan agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa, menanamkan tekad yang kuat untuk berbuat baik, dan tidak mengulangi perbuatan salah. Pada sisi lain, kesalahan yang dilakukan manusia selama hidup bisa lebih dari 3 atau 7 kali. Karena itu Petrus bertanya, apakah pengampunan diberikan sebanyak 7 kali? Dari segi jumlah lebih baik dari pengampunan yang diberikan oleh Yahudi. Jawaban yang diberikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini mengajarkan tentang kualitas atau kesungguhan di dalam memohon dan memberikan pengampunan, serta mengajarkan untuk mensyukuri pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang berdosa. Yesus mengajarkan tidak ada batasan untuk mengampuni. Karena manusia itu sendiri tidak dapat membatasi diri untuk berbuat dosa. Tidak ada manusia yang sanggup selama hidup saya hanya mau melakukan perbuatan dosa itu hanya 3 kali saja atau 7 kali saja. Jadi saudara-saudara, peluang untuk menyadari kesalahan dan memohon ampun serta mengampuni dikatakan oleh Yesus itu tidak terbatas. Di dalam perumpamaan ini seorang hamba berhutang kepada raja sebanyak 10.000 talenta. Kurang lebih untuk nilai saat ini adalah 12 triliun. Dan hamba itu tidak akan mampu melunasinya. Oleh karena itu sang hamba bersungguh-sungguh meminta agar sang raja bersedia menghapus hutangnya. Setelah raja menghapus hutang hamba itu, kemudian ia keluar dari ruangan kerajaan dan bertemu dengan orang lain yang berhutang kepadanya sebanyak 100 dinar. Kurang lebih 4,8 juta untuk nilai saat ini. Dan orang yang berhutang itu belum dapat melunasinya dan memohon supaya sang hamba itu memberikan tenggat waktu baginya untuk melunaskan hutangnya. Tapi sang hamba itu tidak bersedia, bahkan ia memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Saudara-saudara, jikalau kita bandingkan nilai 12 triliun yang dihapus oleh sang raja dengan nilai
4,8 juta sangat-sangat tidak sebanding dengan sikap sang hamba ini tidak mau menghapuskan utang temannya sebanyak 4,8 juta. Sesungguhnya sang hamba ini tidak mensyukuri utangnya telah dilunasi raja. Ketika raja mengetahui sikap hambanya, maka sang raja menyerahkan hambanya itu disiksa oleh algojo sampai hutangnya kepada raja lunas. Saudara-saudara, kita adalah orang yang berdosa kepada Tuhan. Perbuatan melawan kehendak Tuhan dan tidak memperlakukan ajaran Tuhan bagi sesama manusia adalah dosa. Kita tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menghindari diri dari perbuatan dosa. Hanya Tuhan yang dapat menghapus segala dosa-dosa kita. Dan Tuhan berkenan memberikan pengampunan bagi orang yang mengakui dosanya dan sungguh-sungguh memohon pengampunannya. Sebagai manusia yang berdosa yang telah diampuni, marilah kita juga saling mengampuni. Pengampunan yang kita berikan kepada sesama adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pengampunan yang diberikannya. Dalam pembacaan Alkitab tadi kita belajar dari sejarah Yusuf. Bagaimana dia menghadapi perlakuan dari saudara-saudaranya. Tetapi oleh kuasa Tuhan, Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Tuhan mengasihi Yusuf, maka Yusuf juga mengasihi saudaranya dengan mengampuni mereka. Sehingga Yusuf dan saudara-saudaranya boleh hidup di dalam sukacita. Maka demikian juga hendaknya terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita agar kita dapat hidup seturut dengan kehendak firman-Nya. Amin.
kita pun mengasihi sesama dan selalu mengampuninya. Andaikan kita tidak melakukannya, Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang telah Tuhan nyatakan. Kami mengakui, ya Bapa, sangatlah sulit bagi kami untuk dapat mengampuni ketika sesama kami berbuat kesalahan terhadap kami. Tapi kami yakin dan percaya, kuasa dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Dan biarlah kami, ya Bapa, mengandalkan kasih Tuhan ketika kami berhadapan dengan sikap dan perbuatan orang lain yang tidak adil, yang tidak baik kepada kami. Dan biarlah kami juga menyampaikan kepada Tuhan melalui doa, agar saudara-saudara kami ketika mereka berbuat salah dan dosa, mereka juga dibaharui oleh kuat kuasa Tuhan. Dan ketika kami juga, ya Bapa, berbuat salah, kami juga dengan segala kerendahan hati berkenan untuk memohon ampun, berkenan untuk dibaharui Tuhan, sehingga hidup dan kehidupan kami bersama menjadi semakin baik. Bapa, kami senantiasa memohon penyertaan Tuhan atas kehidupan semua manusia di tengah-tengah dunia ini. Kami memohon kepadamu, ya Bapa, untuk menghindarkan setiap orang dari pandemi COVID-19, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi tenaga kesehatan, sehingga mereka boleh melakukan pelayanan. Demikian juga, ya Bapa, kami memohon agar Tuhan juga memberikan kesadaran bagi seluruh masyarakat, agar mereka berdasarkan himbauan arahan yang diberikan oleh pemerintah tetap boleh dan mau menurutinya. Kami juga memohon penyertaan Tuhan atas kehidupan pemerintah kami. Sertai, tuntun dan bimbing pemimpin kami di semua lini dengan hikmat Tuhan, agar sebagai pemimpin mereka boleh membuat suatu keputusan-keputusan yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sertai gerejamu, ya Bapa, di dalam melaksanakan kasih-Mu bagi sesama kami, anak yatim piatu, fakir miskin, janda duda yang telah lanjut usia, orang-orang yang sakit, orang-orang yang dimarginalkan. Dan biarlah pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu itu menjadi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Pada saat ini juga kami mohon kuasa kasih Tuhan yang menyembuhkan itu nyata dan hadir bekerja untuk bagi Bapak Yayan dan Indu Yayan yang mengalami kecelakaan. Dan juga kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan bagi Indu Hardi. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah syafaat yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun dengarkan nas pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 54 ayat 8, Tawari pasal 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari nyanyian ungkup nomor 130 bait 1 sampai 3, Tara Hatala Tagal Kare Asi. Sekarang kita sama-sama melakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.